Guys, tahu nggak bahwa filosofi Jawa itu jauh lebih powerful dan itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang dahulu. Dan tahukah kalian bahwa filosofi Jawa yang asli dari Nusantara ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan stoikisme yang aliran dari Eropa. Tetapi seringkali anak sekarang membandingkan stoikisme itu seperti seolah-olah keren. Padahal sebenarnya filosofi Jawa ini lebih luar biasa. Apa saja? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya membuat konten bahasa Jawa lagi. Tahukah Anda bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa entrepreneur is all about mindset. Filosofi tentang mindset, filosofi tentang cara berpikir, dan itu membuat kita itu seringkali lupa bahwa banyak filosofi-filosofi Jawa kuno itu kalau kita gunakan zaman sekarang itu sangat powerful dan berguna banget. Dan ini anak-anak sekarang dikira filosofi luar negeri itu jauh lebih hebat. Jawabannya itu tidak. Di sini saya mempunyai beberapa filosofi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan seringkali kita lupakan. Yang pertama adalah bergegek, ugek-ugek, hemel-hemel, sak ndulito langgeng. Itu maksudnya apa? Diam, bergerak, makan meski sedikit-sedikit, tapi sifatnya abadi. Jika diartikan lebih luas, kata-kata semar ini adalah panutannya orang Jawa gitu ya. Tersebut bermakna adalah daripada berdiri, diam, bergegek, lebih baik bergerak dan mencoba melarikan diri, ugek-ugek. Dan mencari makanan, hemel-hemel. Dan meskipun hasilnya sedikit, sak ndulito, tapi itu akan terasa abadi langgeng. Jadi itu maksudnya apa? Seperti pepatah bahasa Indonesia, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu seringkali tidak sabaran. Pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, pengen cepat terkenal. Ingat, percaya sama saya, yang cepat itu biasanya juga cepat hilangnya. Yang cepat naik biasanya cepat turunnya. Saya nggak perlu sebut, banyak sekarang content creator, orang kaya baru dan sebagainya. Itu nggak abadi. Kenapa? Meninggalkan filosofi ini. Padahal filosofi ini filosofi yang bisa sifatnya everlasting atau abadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Nah, itu maksudnya apa? Jangan terlalu sedih ketika mendapat bencana. Dan jangan sedih pula ketika kehilangan. Kita lihat ya, melalui kata-kata ini Semar menyampaikan pesan bahwa kita tidak boleh terlalu sedih ketika kita mengalami bencana, juga tidak boleh terlalu sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Karena semua di dunia ini pada dasarnya akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa generasi sekarang itu kok dikit-dikit mau healing. Kenapa kok dikit-dikit overwhelm? Kenapa kok dikit-dikit itu stres? Kenapa kok overthinking? Bermakna generasi sekarang ini melupakan filosofi ini. Sehingga sedihnya itu kalau diputus sama pacar, jadi mantan, dibuat jokes, dibuat konten. Akhirnya seolah-olah itu jadi bencana. Kemudian jangan sedih pula ketika kehilangan. Jadi ketika kita itu lagi kehilangan seseorang, kita itu tidak boleh sedih lama-lama. Artinya apa? Toh semua itu akan kembali pada Yang Maha Abadi atau Yang Maha Kuasa. Nah, ketika zaman sekarang ini dikit-dikit mendewakan stoikisme, menurut saya lupa bahwa filosofi Jawa ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan saya yakin ini mungkin dilupakan oleh generasi zaman sekarang. Nah, filosofi ini saya percaya kalau kita bisa gunakan, itu akan sangat bermanfaat dan membuat kita itu bisa self-healing daripada kita dikit-dikit butuh healing. Oke? Yang nomor 3 adalah Surodiro Joyoningrat, lebur ing dening pangastuti. Artinya apa? Orang yang jahat bisa dikalahkan dengan hati yang baik. Nah, kata bijak Semar ini memiliki arti bahwa semua orang picik, keras hati, dan marah pada kita hanya bisa dikalahkan oleh hati yang bijak, sabar, dan lembut. Seperti api tidak bisa padam dengan api, tapi kita membutuhkan air untuk memadamkannya. Demikian juga kebiasaan buruk kita. Kita harus mengatasi dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesabaran. Tahukah kalian bahwa banyak nasihat dari Success Before 30 ini secara nggak langsung juga menerapkan filosofi Jawa kuno ini. Dan ini sebetulnya masalah mindset. Kalau kalian hari ini merasa diri kalian itu jengkel,
dapat kok hate comment, hate speech aja, kalian itu udah nggak bisa tidur, kalian itu mau balas, kalian mau seperti ini, berarti kalian melupakan filosofi ini. Orang yang jahat bisa dikalahkan dengan hati yang baik. So, sudahkah kalian hari ini menerapkan filosofi ini? Nomor 4, ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman. Maksudnya itu apa? Jangan mudah kagum dan jangan suka mengeluh. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah dikejutkan oleh sesuatu dari dunia yang fana ini. Dan yang terakhir, jangan manja. Anda tahu nggak? Saya percaya dunia tipu-tipu itu banyak. Instagram itu kadang-kadang tempatnya dunia tipu-tipu. Sosial media itu kadang-kadang menurut saya, mohon maaf, dunia tipu-tipu. Hanya channel Success Before 30 yang nggak tipu-tipu menurut saya. Kenapa? Karena apa yang saya ajarkan sama kehidupan saya sehari-hari sama. Sedangkan YouTuber atau apa, sorry to say, kadang orang bikin drama, bikin konten itu sama real aslinya nggak sama gitu. Dan seringkali Anda jadi baper dan Anda jadi gumun, akhirnya Anda menjadi mengeluh gitu. Dan kemudian saya sudah pernah bikin konten bahwa orang yang mengeluh sangat sulit untuk sukses. Orang yang sukses dia tidak pernah mengeluh. Dia pasti bersyukur, dia pasti berjuang, dia pasti hidupnya itu fight back. Ketika Anda dikit-dikit suka mengeluh, apalagi Anda suka menyesal dan suka dikejutkan atau syok, kagetan, wow, ini sesuatu yang heboh, itu semua sifatnya sementara. Ingat, soda memang enak. Coca-Cola, sorry saya sebut merek ya, itu enak, soda itu enak. Minum segar, tapi kamu nggak mungkin minum setiap hari. Kamu minum itu sesaat, tapi ketika akhirnya suatu hari kamu pasti akan minum air putih lagi, yang abadi. Itu rasanya lebih abadi dan langgeng, menyehatkan. Kalau Anda minum soda sesekali itu oke, nggak masalah. Tetapi kalau Anda minum setiap hari, jadinya gula darah Anda akan naik. Dan itu jadi masalah ketika Anda tidak banyak olahraga, badan Anda akan menggemuk. Itulah sebab sesuatu yang heboh itu sifatnya sementara. Tapi angin sepoi-sepoi, air yang tenang, air yang menyejukkan, itu sifatnya lebih abadi. Oke? Nomor 5, ojo ketungkul marang kalungguan, kadonyan lan kemarman. Maksudnya itu apa? Jangan pernah terobsesi dengan posesi, materi, dan kepuasan duniawi. Oke, seringkali orang menyalahgunakan kata-kata ini. Loh Pak, berarti nggak boleh ngejar posisi? Boleh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh ngejar materi? Boleh. Dan nggak boleh ngejar kepuasan duniawi? Boleh. Tapi manusia itu suka ketika dia itu sudah ngejar kepuasan duniawi, lupa bahwa itu semua sifatnya sementara. Itu akhirnya terobsesi. Kalaupun hari ini Anda mempunyai posisi, materi, dikembalikanlah itu kepada masyarakat. Sehingga hidup Anda itu bermanfaat untuk orang lain. Bukan cuma dinikmati oleh kesenangan sendiri. Maka hidup Anda di dunia itu tidak ada manfaatnya. Banyak anak-anak muda, seperti kayak kamu itu, ya kan, yang mau ngejar kesuksesan ini semuanya dipamer-pamerkan. Akhirnya ketika Anda sudah capai itu semua, contoh kayak saya dulu ya. Saya dulu cita-cita banget pengen ke Eropa, tapi setelah saya ke Eropa, ya udah rasanya ya udah gitu aja. Saya dulu pengen sekali ya, gimana rasanya pegang uang $1 juta. Ketika saya capai $1 juta 30, ya udah selesai. Nggak ada lagi sesuatu yang wow gitu loh. Biasa aja. Akhirnya apa yang saya kerjakan? Saya berbagi di channel YouTube. Ketika saya udah sukses, saya berbagi. Dan itu rasanya di hati saya, itu jauh lebih bahagia daripada saya hari ini cuma pegang uang $1 juta, terus saya simpen, taruh di bawah bantal, dan akhirnya nggak saya bagikan ilmunya pada teman-teman. Ternyata saya baru sadar, kunci kebahagiaan adalah berbagi dan memberi. Nah, poin daripada ojo ketungkul marang kalungguan ini, kadonyan lan kemarman ini artinya Anda cuma terobsesi mengejar posisi, materi, dan kepuasan duniawi, dan Anda simpan sendiri. Anda tidak bagikan sama orang lain. Ini yang jadi masalah. Oke? Yang keenam guys, ojo milik barang kang melok, ojo mangro, mundak kendo. Mohon maaf kalau spell saya agak salah ya, tapi intinya artinya seperti ini. Jangan mudah terpesona dengan kemewahan, menawan, dan keindahan. Jangan pernah ragu dalam hal apapun sehingga Anda tak mudah patah semangat. Nah, seringkali manusia itu cuman melihat sukses itu di permukaan. Saya sering bicara begini, jadi orang kaya itu penting, tapi terlihat kaya tak penting. Nah, itu intinya kata-katanya seperti ini. Banyak orang itu sekarang kepingin terlihat kaya. Yang ngejar goalnya terlihat kaya. Supaya terlihat wow, terlihat keren. Tapi semua yang terlihat itu palsu kadang-kadang. Dan akhirnya ketika segala sesuatu itu standar Anda di situ, akhirnya itu menjadi patah semangat. Nah, sehingga hari ini ojo milik
barang kang melok. Jadi ini ikut-ikutan sesuatu yang menurut saya Anda belum mampu, belum saatnya. Ketika Anda hari ini mengikuti sesuatu standar yang belum saatnya, akhirnya Anda jatuh sakit sendiri. Oke? Nah, yang ketujuh, manungso manunggale ing rasa. Nah, ini saya suka banget kata-kata ini karena ini ada lanjutannya Tut Wuri Handayani. Gitu. Ini kan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Bangsa. Nah, beliau itu berkata bahwa manusia itu bersatu pada rasa. Jadi manusia itu ada rasa memiliki, ada rasa berguna, ada rasa berharga. Jadi ketika kebutuhan jiwa ini dirasa, makanya sukses pun itu juga rasanya dirasa. Gagal pun itu juga rasanya dirasa. Makanya oleh sebab itu, ketika yang celaka adalah Anda belum sukses tapi merasa sukses. Anda belum kaya tapi merasa kaya. Anda belum hebat, merasa hebat. Anda belum pintar, merasa pintar. Nah ini kan artinya bersatu pada rasa. Yaitu manungso manunggale ing rasa. Nah kata-kata rasa ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak dan kalian zaman sekarang. Oleh sebab itu jangan merasa hebat, jangan merasa sukses. Oke? 8. Sejatine urip iku ono ing rasa. Lagi-lagi kembali soal rasa. Sebenarnya hidup itu terletak pada rasa. Tahu nggak sih, sebetulnya banyak orang tanya gini sama saya, Pak Chandra, Bapak Chandra itu kalau ke luar negeri itu negara mana yang Bapak terkesan indah? Tahu nggak? Saya jawab apa? Negara mana yang saya kunjungi itu nggak penting. Yang penting saya perginya sama siapa. Wah, ini kenapa? Karena rasa happy itu akan timbul ketika kita bersama dengan orang yang sevisi, orang yang sevibrasi, orang yang sefrekuensi, orang yang sehobi. Maka rasa itu ada di mana ketika kita itu bersama dengan orang yang bersama-sama. Bukan negara mana yang kita tuju. Bukan berarti semua negara yang saya kunjungi itu nggak berkesan. Ada berkesan. Eropa ya cantik lah. Tapi Raja Ampat nggak kalah cantik loh. Betul nggak? Hawaii juga keren. Tapi Bali juga nggak kalah keren sama Hawaii. Paham maksud saya? Jadi ketika kita pergi dengan orang yang punya rasa yang sama, itu akan membuat kita itu makan sambal pun terasa nikmat gitu. Makan apapun itu terasa happy. Kenapa? Hidup itu kan sejatine urip iku ono ing rasa. Jadi ketika kita tuh rasa cukup, itu membuat kita tuh bahagia. Yang membuat manusia itu nggak bahagia itu kan rasa rakus, rasa gengsi. Yang membuat manusia itu nggak bahagia itu kan rasa ingin lebih daripada orang lain. Rasa itu ketika kita tuh rasanya tuh enak, saya percaya hidup itu bahagia. Meskipun hari ini kita tuh cuma segelas air putih dengan sembun biskuit yang kecil, kita udah happy kok. Makanya saya mau cerita satu cerita ini. Cerita ini keren banget. Terutama anak-anak sekarang yang gemar flexing. Saya mau Anda dengar cerita ini. Cerita ini bercerita tentang seorang crazy rich ya. Kan sekarang lagi temanya crazy rich. Crazy rich ini pernah suatu hari dia itu lagi duduk santai di sebuah hotel. Dia menikmati biskuit, minum teh, kemudian dia itu sambil menikmati air hujan. Suatu hari ada staf yang lagi ngelayani di hotel tersebut. Dia bilang, "Permisi Pak, Bapak mau pesan apa?" gitu. "Oh ya, saya mau pesan kopi ya, saya mau minum kopi." Terus Anda tahu nggak? Si Bapak ini langsung kontak sama pelayan itu. Dia bilang, "Mbak, boleh nggak saya nanya?" "Boleh Pak, yang milik hotel ini siapa ya? Yang punya hotel ini siapa?" Tahu nggak? Si Mbak itu jawab apa? "Maaf Pak, saya karyawan baru, saya nggak tahu apa-apa." Oke, terus gimana supaya saya tahu siapa pemilik hotel? "Pak, maaf ya, saya panggil GM saya dulu Pak ya, karena saya karyawan baru." Nggak lama lagi GM-nya datang dengan wajah tergopoh-gopoh. Wajahnya itu stres, mukanya itu bingung, dan GM itu datang langsung mendatangi si tamu ini tadi. "Permisi Pak, selamat malam, ada yang bisa kami bantu Pak?" "Ya, sebentar, saya mau nanya. Saudara GM kan?" "Yes. Kalau saya boleh tahu, hotel ini tuh pemiliknya siapa ya? Hotelnya kok enak banget." "Aduh Pak, saya malu banget Pak." GM tuh jawab gitu, kaget. "Loh, kenapa? Masa Bapak nggak tahu sih? Hotel ini kan milik Bapak," katanya. Loh, kaget. Ternyata si Bapak ini betul-betul nggak sadar. Saking kaya rayanya dia, sampai dia tuh lupa betapa banyak hotelnya, sampai nggak tahu hotel yang dia kunjungi ini termasuk salah satu hotel miliknya. Itulah namanya the real crazy rich. Jadi ini the real sultan. Orang yang benar-benar kaya itu betul-betul kaya dirasa. Ketika dia itu duitnya itu udah nggak seri, tahu nggak dia? Ketika dia merasakan itu semua, bagi dia kenikmatan sebuah kebahagiaan itu bukan berapa uang lagi yang didepositonya, berapa emas
kilo yang ada di brankasnya, tapi rupanya rasa bahagia sore hari itu menikmati air hujan itu luar biasa. Dan kata-kata ini ada, sejatine urip iku ono ing rasa. Oke? Nomor 9 yaitu rasa iku klebu ing jerone ati. Maksudnya atau apa? Rasa itu berada di dalam hati. Nah, tahukah kalian bahwa sebetulnya hati bisa melihat apa yang mata nggak bisa lihat? Hati bisa mendengar apa yang telinga nggak bisa dengar. Bahkan hati bisa berkata-kata apa yang mulut ini nggak bisa bicarakan. Artinya apa? Dari sini kita itu bisa melihat bahwa banyak anak-anak muda zaman sekarang atau kalian itu seringkali berbicara nggak pakai hati. Seringkali yang terpenting segala sesuatunya itu pengen cepat menang, pengen cepat segala sesuatunya itu hebat. Tapi lupa bahwa hati itu adalah sumber dari semua kebahagiaan. Hati itulah tempatnya kita itu betul-betul merasakan tempat yang paling bahagia di dalam hati. Seringkali kesederhanaan sikap itu yang kali dilupakan. Saya sering bilang, jangan sekali-sekali menyalahgunakan kata-kata ini untuk Anda bermalas-malasan. Tidak ada kata-kata di sini filosofi saya suruh Anda itu bermalas-malasan, tidak ada. Buat apa hidup susah payah? Toh akhir-akhirnya nggak dibawa mati juga. Anda menyalahgunakan kata bersusah payah, bahwa Anda sukses gak boleh bersusah payah. Anda kalau memahami sebuah filosofi, itu Anda cuma ambil dari sepenggal, sehingga Anda menyalahgunakan filosofi tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, masalahnya itu bukan di susah payahnya. Anda harus berjuang susah payah. Yang harus sederhana, yang harus membuat hati kita itu bahagia adalah sikapnya. Harta memang gak dibawa mati, tapi harta wajib diberikan pada orang lain. Harta diberikan pada orang lain itu apa? Anda punya harta pengetahuan. Bagikan harta pengetahuan pada orang lain. Anda hari ini punya kelebihan. Nggak ada salahnya Anda sedekahkan untuk kepada yang membutuhkan. Kepada tempat ibadah contohnya. Kepada yayasan panti sosial contohnya. Panti asuhan contohnya. Mereka membutuhkan. Sisihkan harta Anda untuk mereka. Nah itu dia. Dan saya percaya hari ini lebih baik Anda meninggal di atas Rolls Royce daripada Anda meninggal di atas pinjol gitu. Yang nggak bisa lunas gitu. Ingat, Coach Chandra Putra Negara catat di menit keberapa, oke? Yang ke-10, urip sejati, urip sak temene urip, melebur dadi siji, marang Hyang Maha Gusti. Maksudnya itu apa? Hidup sejati itu adalah hidup yang sebenarnya hidup, melebur jadi satu kepada Sang Maha Kuasa. Nah, maksudnya gini, banyak orang sekarang hidup itu nggak kayak hidup. Contohnya apa? Saatnya makan ya makan, saatnya tidur ya tidur. Kamu zaman sekarang saatnya makan tidur, jam 7 pagi belum bangun tapi masih tidur. Saatnya tidur, makan. Jam 12 malam saatnya tidur. Kamu lagi menikmati Indomie, makan sampai kekenyangan. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur. Lah ini kan hidup kebalik-balik. Nah inilah karena apa? Berarti urip sejati. Hidupmu nggak sejati. Hidup yang sebenarnya hidup. Makanya kenapa banyak sekarang penyakit aneh-aneh keluar. Kenapa banyak penyakit aneh-aneh keluar? Karena hidupmu nggak balance. Hidupmu kebalik-balik. Karena urip sejati, iku urip saat temani urip, hidup yang sebenarnya hidup. Sedangkan kamu nggak benar-benar hidup. Kamu hidup tapi seperti kayak hidup di dunia yang lain. Otakmu itu hidup itu sekarang. Makanan yang ada sekarang, tapi kamu nggak bisa makan kalau nggak buka mukbang dulu. Nggak ada sebuah nafsu makan. Sehingga hidup itu kan harusnya menikmati makanan yang kamu makan. Bukan menikmati makanannya orang lain. Nah itu urip saat temani urip. Nah kamu urip tapi seperti kayak gak urip. Melebur jadi siji, hidup jadi satu kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga hidup itu seolah-olah Anda itu melebur jadi satu seperti Maha Kuasa. Jadi Anda itu hidup seperti hidup. Bikin hidup makin hidup. Saya yakin filosofi ini lama, tapi kalau diterapkan hasilnya pasti dampak luar biasa. Nggak kalah loh. Stoikisme, filosofi Jawa saya yakin nggak kalah. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya and salam hebat luar biasa. Ojo ketungkul marang kalungguan. Kadonyan lan kemarman. Maksudnya itu apa? Jangan pernah terobsesi dengan posesi, materi, dan kepuasan duniawi. Oke, seringkali orang menyalahgunakan kata-kata ini. Loh Pak, berarti nggak boleh ngejar posisi? Boleh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh ngejar materi? Boleh. Dan nggak boleh ngejar kepuasan duniawi? Boleh. Tapi manusia itu suka ketika dia itu sudah ngejar kepuasan duniawi, lupa bahwa itu semua sifatnya sementara.